Hello from Keren Indonesia. We offer organizer, management, event planner, and MICE activities. Who are we? Keren is an event company that connects B2B, B2C, and B2G. With networking that reaches various industrial sectors, Keren has been trusted to help companies and communities on a global and local scale in succeeding the events that are held. With the support of the Keren team, we always prioritize creative and innovative ways of carrying out an event. Our services: conference, company gathering, exhibitions, product launch, supporting event partners, supporting media partners, let's collaborate and connect with us. (2008) kami memulai produk Yardi. 2016 kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Halo, ketemu lagi sama saya Visnu, V-I-S-H-N-U, di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang keren, teman-teman. Wah, nah kalau ngomong-ngomong soal bisnis, pasti udah pada tahu ya, Landmark bisnisnya itu apa? Kita membuat software untuk kamu semua para pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi, jangan sampai salah. Halo Akunting ID, saya sapa dulu. Wah, paling pertama. Nah, di Landmark kami menyediakan produk yang banyak sekali variannya, mulai dari spa, lalu tekstil, emas, retail, dan lain sebagainya. Sampai yang terakhir kita punya produk namanya Borju. Oke, nah hari ini kita bakal ngebahas bareng sama Pak Ardi. Nah, saya akan bacakan dulu nih, Pak Ardi. Oke, beliau ini adalah lulusan dari Monash University, Bachelor of Business, Banking, Finance, Bachelor of Computing. Wah, ini di computing ya semuanya ya.
Publication-nya beliau juga udah membuat suatu framework for context-aware control of mobile phones. Experience-nya, wah jangan ditanya. Semuanya founder. Yang paling pertama itu di Onesia, lalu founder di Smart Computer Indo, dan yang terakhir yaitu di Keren Entertainment Indonesia. Honor and Awards-nya, beliau ini ada First Class Honor Graduate dari Monash University. Oke, nah ini sekarang udah ada nih Pak Ardinya nih. Di sini udah ada. Wah, itu dia. Oke. Halo Pak Ardi. Oops. Halo, selamat sore Pak Venus. Visnu ya panggilannya ya? Yes. Visnu. Oke, selamat sore Pak Visnu. Apa kabar Pak Ardi? Baik, apa kabar Pak Visnu? Akhirnya baik juga, sama ya, selalu sehat lah harus pastinya. Oke, Pak Ardi, barusan saya udah ngejelasin nih. Mungkin beberapa teman-teman baru bergabung. Saya mau say hi dulu sebentar. Untuk teman-teman yang sudah join, di sini ada Vanessa Anggita 15, Julia Meta, Nora Silvana. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan selama perjalanan kita ngobrol, silahkan tuliskan di komentar, baik di sini ataupun di YouTube. Silahkan tanyakan langsung di sana, dan nanti bakal kita sama-sama bahas ya. Jadi kita sambil berjalan nge-flow aja. Gitu aja Pak Ardi. Nah, Yep. Pak Ardi, tadi saya udah jelasin tuh tentang Pak Ardi, bahwa ya background-nya Pak Ardi itu adalah di computing dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh nih diceritain tentang Pak Ardi terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa teman-teman belum kenal nih sama Pak Ardi. Oh iya, oke. Ya mungkin udah pada tahu The Keren Indonesia juga ya. Jadi saya salah satu founder dari PT Keren Entertainment Indonesia. Nah, PT Keren sendiri itu awalnya berdiri tahun 2019. Nah, tapi saat ini kita sudah ada 2 entity, satu PT Keren Entertainment Indonesia, satu lagi PT Tiket Keren Indonesia. Mungkin itu sedikit perkenalan dari sayanya. Ya, nah teman-teman untuk yang belum tahu, ini Keren ini memang menjadi ticketing partnernya Landmark ya. Selama ada acara ngebis, makanya kenapa selalu ada tulisan di bawahnya daftar di Keren. Wah, ini dia PT Keren. Nah mungkin, sorry, Pak Ardi mungkin bisa diceritain nih, kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul gitu PT Keren ini? Kok bisa Oh, iya. gitu tiba-tiba keren gitu? Kan kalau ngelihat background-nya ini dari computing gitu, tapi ini kan Keren ini lebih ke arah entertainment. Kenapa kok bisa kayak gitu sih Pak Ardi? Jadi bermula dari awalnya tahun 2019 akhir ya, 2019 akhir. Benar, 2019 akhir itu kita dapat, jadi background company kita sebenarnya holdingnya itu perusahaan IT. Jadi memang mainly fokus kita itu B2G di IT. Nah, 2019 akhir itu kita diminta sama salah satu perusahaan di China untuk nge-handle salah satu event IT di Indonesia. Namanya ICE. Oh, Ya. Nah, 2019 akhir itu, ICE itu International Consumer Electronic Expo. Nah, kita ngadakan di JCC Jakarta. Nah, waktu itu kita ngundang total tenar sekitar 90. Nah, dari 90 itu ada sekitar 60 pabrik dari China, tapi mainly sih pabrik IT. Nah, itu salah satu event pertama kita, dan event online pertama dan yang terakhir sebenarnya. Jadi pada tahun 2019 itu pas 2020-nya kena pandemi. Jadi 2020 kena pandemi, kontrak kita harusnya 3 tahun, akhirnya hanya berjalan 1 tahun. Nah, ketika pandemi, kita mulai berpikir untuk yang Keren ini mau dibawa kemana. Karena kalau di I.O. sudah pasti akan stuck for a year or two ya, kita mikirnya. Jadi, tapi kita juga nggak bisa berhenti di sana aja gitu. Akhirnya karena background kita memang dari perusahaan IT dan kita punya resources untuk ngebangun platform dan sistem, akhirnya kita berubah dari yang tadinya I.O. untuk event offline. Kita mulai coba ngadain kan yang awal-awal pandemi kan tuh banyak tuh webinar-webinar ya. Jadi kita mulai masuk juga ke Notion-nya. Nah, kita masuk tuh ngadain webinar tiap Selasa Kamis, kita namanya Techminar, teknologi seminar. Nah, awalnya sih bergerak dari stakeholder-nya kita. Jadi mungkin dari beberapa brand yang memang sudah support kita all along the way ya. Jadi kayak Samsung, kayak Sony, kayak Hikvision dan lain-lainnya. Nah, dari sana kita mulai ngembangin. Jadi nggak hanya dari yang lingkup kita aja, yang memang partner-partnernya kita. Kita mulai masuk, kita mikir nih, Techminar ini mau difokusin kemana. Nah, akhirnya kita pikir 3 hal yang harus kita fokusin. 1, bisnis. 2, startup. Yang terakhir pastinya teknologi.
Nah, mulai dari sana akhirnya kita masuk ke webinar, kita mulai bangun platformnya. Nah, di tahun lalu, di akhir tahun akhirnya kita juga mulai masuk ke, kita mikir nih kalau misalnya kita webinar ya mungkin begitu-begitu aja ya. Jadi harus ada satu fokus bisnis yang harus kita fokusin. Akhirnya kita pikir ya udah kita bangun tiket management platform deh. Karena saat ini mungkin untuk tiket management platform di Indonesia masih belum ada yang terlalu, maksudnya sudah ada beberapa yang established, tapi menurut kita peluangnya masih cukup besar di sana. Karena pandemi ini mungkin udah berubah, ini maksudnya konsep tiket itu sudah mulai berubah ya. Ini itu yang mungkin kita fokusin. Oke, mungkin kira-kira itu dari kerennya. Oke, wah berarti ini gara-gara pandemi nih. Nah ngomong-ngomong ini balik ke tentang pandemi. Pandemi ini sendiri dampaknya kayak gimana sih waktu awal gitu untuk Keren sendiri gitu. Sampai akhirnya kan kalau boleh dilihat barusan ini switching ya, kalau boleh dibilang switching dari offline ke online, walaupun itu memang bidangnya sih tech semuanya tentang teknologi gitu. Dampaknya sampai sejauh apa sih? Dan ya kalau tadi kan ngelihat itu tadi klien yang pertama dan yang terakhir gitu. Iya, Berarti jadi dampaknya lumayan juga ya Pak ya? dampaknya sih lumayan besar. Jadi sebenarnya kalau di recall lagi sebenarnya memang itu event offline pertama dan terakhir terbesar sebenarnya. Tapi setelah itu di bulan Januari Oh, Februari kita memang ada bikin beberapa event kecil ya. Kita handle beberapa event kecil. Setelah itu sudah nggak ada sama sekali sampai hari ini. Bahkan kita nggak ada handle event offline sama sekali. Nah, tapi ini udah mulai pandemi kan sudah mulai ya vaksin sudah mulai jalan dan orang sudah event offline sudah mulai walaupun dengan protokol yang cukup ketat dan kita juga sudah mulai mengarah ke sana ngelihatnya tapi secara bisnisnya sih kita bisa bilang ya blessing in disguise juga ya kalau misalnya nggak ada pandemi ya kita masih stay di konsep bisnis offline gitu. Cuma karena ada pandemi ya kita selama setahun ini kita halo Pak fokusin Ardi. saya yang ini. Halo? Ah, sudah Ya, ada lagi Pak. oke. Oke. Begitu the point sebenarnya ya karena pandemi ya kita berubah dari offline ke online ya kita bisa bilang ya blessing in disguise lah ya kayak tadi saya bilang ya. Jadi sebenarnya ini merupakan kalau misalnya nggak ada pandemi ya kita akan stay di bisnis kita berubah ke online. Halo. Halo Pak. Ya, Oh, halo. barusan sempat keputus. Ya. Oke. Barusan Ya keputus sampai kira-kira dari event offline gitu. dari offline ke online ya. Jadi selama pandemi ini ya kita fokusnya di resources-nya kita untuk ngebangun sistemnya. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini sih sistemnya sudah berjalan ya. Kita terus perbaiki, kita terus terus kembangin, nambah fitur-fitur yang lebih baik lagi. Ya berkat support dari teman-teman juga, support dari Landmark juga, ya input-input dari partner-partner kita usahain bisa lebih baik lagi manajemen platformnya kita. Oke, keren. Sesuai namanya, keren kan? Itu yang di money berarti. Iya. Keren, by the way. Nah, Pak Ardi, itu kan tadi Tim kan cerita katanya bahwa di sini kan kalau saya perhatikan ini Pak Ardi ini founder di One Asia, lalu founder di Smart Computer Indo, dan terakhir founder di Keren. Nah, sebagai seorang founder nih, jadi kita cerita nih tentang founder, jadi nggak cerita dari Kerennya sendiri, tapi cerita tentang seorang founder. Founder sendiri pernah ketemu problem apa aja sih sebagai seorang founder? Mungkin boleh di-share. Saya tahu ada segudang sih, saya yakin kalau diceritain kayaknya nggak habis ini 2 SKS. Iya, ya ngebangun suatu bisnis itu ya nggak, ya kata orang nggak segampang ngebalikin telapak tangan ya pastinya. Ya ngebangun satu bisnis itu ya dari sisi eh, finansialnya pasti ada problem, dari sisi human resource-nya pasti ada problem, dari sisi foundernya sendiri juga pasti ada problem. Dulu dengan diri sendiri apakah harus dijalanin atau enggak, harus terusin atau enggak. Terus tapi sih pada intinya sih kalau dari saya karena mungkin dari awalnya saya ini backgroundnya di IT, jadi apapun yang saya gelutin selalu seputar IT. Nah, jadi ya saya selalu sampaikan sama teman-teman maupun sama tim, kalau kamu ngelutin sesuatu bidang yang kamu ngerasa kamu itu bekerja,
ya berarti itu passionnya kamu gitu. Kalau kamu jalanin passion kamu, ya kamu nggak akan give up dengan cepat gitu. Karena kamu merasa ya make it or not ya itu passionnya kita gitu. Jadi ya kita jalanin aja. Kira-kira gitu sih. Oke, jadi IT man ini, Pak Ardi ini ya. IT man, whatever it is, going back to IT gitu. Iya. Jadi itu hiburannya mungkin. Nah, cerita lagi nih tentang founder. Pernah ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Entah itu dari waktu terakhir di Wanesia, ataupun di Komputer Indo, ataupun di Keren sendiri. Ada nggak sih pengalaman yang bener-bener kayaknya, wah gila, ini kalaupun nanti one day ini harus saya ceritain gitu sama anak cucu saya gitu. Kejadian seperti ini. Ada nggak sih Pak Ardi? Ada sih. Jadi ketika kita ngebangun Smart, itu ada satu kala, waktu itu kalian masih belum banyak, kalian masih di bawah 10. Nah, ketika buka kantor di pagi hari, nggak ada karyawan sama sekali. Artinya total semua karyawan resign. Itu salah satu pengalaman dalam hidup saya yang cukup ya membuat saya berpikir, maksudnya di sana sih titik pembelajarannya sih, banyak yang belajar di sana ya, cuman di sana juga titik saya berpikir bahwa kalau saya bisa make it dari titik ini berarti ya something lah istilah gitu. Nah, apapun itu alasan karyawannya semua resign, ya pasti ada kesalahan di diri saya juga, di diri manajemen dan lain-lainnya, tapi di sana titik baliknya saya berpikir bahwa kalau I can make it from today berarti ya it's something ya. Ya itu sih maksud saya dalam hidup, dalam berbisnis itu selalu kita bergulat sama diri kita sendiri. Jadi orang lain yang supporting partner kita maupun kita punya tim ya itu pasti mereka punya jalan mereka sendiri masing-masing. Tapi yang paling penting sih diri kita sendiri yang harus kita tentuin mau dibawa kemana. Baru kita bisa bawa tim, intinya gitu. Oke, nah jadi teman-teman nih, ini pesannya nih kuat sekali. Ya kalau misalkan kalian yang nonton ini masih belum dapat, wah harus tanya lagi, nanti boleh DM tuh kayaknya langsung sama Pak Ardi. Nah jadi bahwa kalau kita sendiri nggak tahu mau dibawa kemana, ya gimana mau bawa orang gitu. Makanya ya itu pembelajarannya mahal sekali. Makanya kenapa kalau boleh dibilang ya biaya belajar itu mahal, emang bener-bener mahalnya luar biasa gitu. yang tahu ini Pak Ardi nih. Nah Pak, barusan kan cerita gitu bahwa sampai sempat ditinggal gitu. Karena kan banyak sekali ya orang-orang di luar sana yang mereka itu punya mindset bahwa udahlah gue usaha aja, gue bisnis aja karena ngerasa kalau udah bisnis bisa ongkang-ongkang kaki gitu. Dimana itu kan totally wrong 100% gitu. Ya. Pernah nggak sih mencapai titik terendah gitu Pak? Atau yang tadi itu titik terendahnya? Oh, itu masih ya pernah pastinya. Ya selama bisnis itu ya apalagi kita ini bisnis IT dan ya bisnis IT-nya kita tuh 90% revenue kita dari government ya. Dari pemerintah Indonesia. Nah, ya banyak lah, maksudnya selama perjalanan bisnis tuh banyak sekali tantangan-tantangannya. Nah, balik lagi tadi kata Pak Visnu, walaupun bisnis, ya banyak orang berpikir bahwa wah bisnis itu, kalau saya seorang bisnis atau seorang founder, kalau bisnis itu sudah autopilot, saya bisa dengan ya punya lebih banyak tuh sendiri. Ya benar dan salah sih sebenarnya, karena kalau bisnis ya bisnis itu artinya gini, kalau prinsipnya kita sih, prinsipnya saya ya, kalau staff saya berikan 10 berarti saya harus berikan 20, kalau staff saya berikan 20 saya harus berikan 40. Artinya ya berapapun yang tim berikan kita harus double it up, karena kalau enggak ya performance-nya secara keseluruhan pasti akan turun gitu. Jadi kalau misalnya memang mau performance tim itu di angka 10 ya sebagai leader harus bisa berikan 20 jam gitu. Kalau tim berikan 10 jam, kita harus berikan 20 jam dari hidup kita gitu. Nah tinggal dikali-kali aja mau berapa timnya berikan. Pandangan saya sih begitu sih, Pak Wisnu. Oke, mantap. Nah ini pembelajaran juga untuk teman-teman yang mulai usaha dan mulai mengeluh, aduh kenapa ya kok usaha kok gini-gini amat. Ya bukannya gitu-gitu amat, tapi itu adalah proses yang memang harus dilewatin. Nah, makanya kenapa adanya acara Ngebis seperti ini untuk memotivasi juga teman-teman pengusaha di sana bahwa you are not alone as long as you keep moving, even you're slow, but you keep still moving gitu, not stopping, gitu ya. Iya benar. Jadi selama bisnis juga yang penting
jangan berhenti ya. Jadi ya kalau misalnya selama masih bergerak, walaupun pelan, ya visinya masih di depan, ya pasti akan sampai kan. Ya tapi jangan berhenti aja gitu. Walaupun mundur pun nggak apa-apa, tapi jangan berhenti intinya begitu. Oke, nah ya jangan berhenti. Nah, Pak Ardi, kalau sekarang ini di kantor ini ngomong-ngomong lagi WFH atau gimana, Pak? Eh, Mostly tim kita WFH ya. Jadi memang karena pandemik ini ya bisa dibilang hampir 70% sampai 80% tim kita yang supporting di Keren ini WFH semua. Eh, tapi ya WFH Ketemu itu kendala apa aja tuh, Pak? Hmm, ya kalau di kita sih memang ketika di awal WFH kita memang susah sekali untuk merubah konsep tim yang lama untuk untuk memulai dengan konsep di kita namanya sprint meeting. Jadi setiap hari itu ada sprint meeting either 15 to an hour ya, tergantung panjangnya discussion. Nah, ngerubah mindsetnya tim lama bahwa setiap hari itu harus ada sprint meeting itu memang butuh waktu juga dan butuh merubah mindsetnya mereka yang dulunya kan laporan itu kerja itu tidak perlu nge-report setiap hari. Karena ketika ditanya baru nge-report gitu. Nah, ketika kita WFH kan berubah sistemnya. Kita harus nge-report itu setiap hari karena kerjanya nggak di kantor kan, lebih kurang gitu ya. Karena kerjanya WFH ya harus report gitu, apa aja programnya. Jadi ya yang ngerubah awal-awal sih WFH itu yang tantangan terberatnya. Tapi setelah dijalanin setahun lebih, ya menurut saya justru cukup efektif buat kitanya ya. Oke, jadi WFH sendiri ya sesudah berubah ternyata jauh lebih efektif ya Pak ya? Ya kalau misalnya dilakonin dengan benar, saya pikir dengan tim yang tepat, ya ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena kalau WFH kan, kalau kita di sisi kantor nih ya, di sisi kantor ya pasti lebih efisien karena ya tidak perlu menyiapin space yang gede, tidak perlu menyiapin ruang kerja, terus listrik dan lain-lain ya sudah pastinya ya. Oke, nah berarti ada benefitnya juga ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini pengalaman dari seorang Pak Ardi di mana beliau ini adalah bergelut di bidang IT, sama sebetulnya seperti Landmark juga bergelut di bidang IT. Makanya kenapa existing di dalam secara fisikal itu nggak terlalu important gitu. Walaupun memang ada beberapa bagian yang penting, tapi bukan berarti semua usaha juga bisa disamaratakan bahwa bisa WFH, ya nggak juga. Jadi teman-teman nanti silakan nilai sendiri. Nah, lalu Pak, kan tadi cerita nih bahwa Pak Ardi udah punya pengalaman cukup banyak gitu ya, maksudnya sebagai seorang founder gitu. Kalau punya tips nggak sih? Jadi karena kan saya sendiri, maksudnya kita ya di Landmark kadang-kadang suka ada ya ketika lagi live ada orang nanya, ada tips nggak sih cara milih tim? Ada tips nggak sih cara milih orang gitu atau segala macamnya? Nah, Pak Ardi sendiri punya nggak sih tipsnya? Gimana sih cara milih tim gitu Pak? Apalagi untuk teman-teman startup ya ini. Ya sebenarnya sih nggak bisa bilang ada rule of thumb-nya ya. Jadi cara memilih tim itu bagaimana ya? Kalau saya pribadi ya believe or not ya by instinct sih sebenarnya. Tapi ya berhubungan sama orang itu memang bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Artinya ya saya dalam hidup saya mungkin sudah menginterview lebih dari 1.000 orang mungkin. Karena dulu juga sempat di HR ya. And ya dari setiap kali interview, dari setiap kali rekrutmen itu kita belajar throwback lagi gitu. Ketika saya interview dia, apa yang menjadi poin-poin saya ngeriset saya ngerekrut dia gitu. Nah selama dia bekerja sampai dia akhirnya resign atau nggak bersama kita lagi, ya kita harus recap gitu. Nah tapi sampai hari ini pun dengan jumlah tim kita, saya pun masih melakukan kesalahan kadang-kadang ngerekrut orang. Ada juga yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal gitu. Tapi ya it's a process of learning ya menurut saya ya, maksudnya learning process maksud saya. Semakin hari kita semakin jeli dalam ngerekrut. Ya. Tapi ya itu pada saya nggak nggak bisa dibilang rule of thumb-nya gimana sih kita ngerekrut orang gitu. Ya, tapi balik lagi yang menurut saya yang paling penting sih harus satu visi.
ya. Kalau udah nggak satu visi ya udah susah mau jadi dalam satu tim. Itu sih kira-kira. Oke, berarti teman-teman, nah ini rules-nya bahwa ini nggak ada, tapi semuanya itu by experience. Kadang-kadang kita lihat di depan bagus, bisa jadi di belakangnya berubah, atau bisa jadi di belakang, di depannya juga nggak terlalu bagus, tapi bisa jadi di belakangnya juga jadi bagus. Jadi kadang-kadang ya memang universe memang seperti ini ya, apalagi berhubungan sama orang gitu ya. Karena ada cerita kan ya Pak Ardian, maksudnya bahwa kalau ketemu 100 orang itu ya berarti punya 100 kepala gitu, dimana it's uncontrollable gitu semuanya. Iya, benar. Ya, tapi pada saya sih dalam manage tim itu kita juga berusaha tuh dalam satu tim itu tidak boleh lebih dari 5 orang, gitu ya begitu. Jadi 5 orang itu satu tim sudah paling pas. Nah di dalam 5 orang satu tim itu harus ada satu leadernya, gitu. Satu leader sebaiknya ada micro level ya. Itu maksimal tuh 5 orang itu udah ada research-nya juga, dan kita berusaha sih juga mengaplikasikan hal sama gitu. 5 orang satu leader, 5 orang satu leader gitu. Nah tinggal dari 5 orang ini aja bergerak kayak bagaimana, kira-kira gitu. Oke, jadi ada mikro-mikronya nih teman-teman. Nah, Pak Ardi ngomong-ngomong barusan tentang yang ada 5 orang gitu dalam satu tim. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih kali, dalamnya itu ada apa aja sih sebetulnya? Apakah bagiannya ini harus ada bagian ini loh gitu di dalam satu timnya gitu. Apalagi khususnya untuk core ya. Karena kan banyak sekali startup juga yang mereka mungkin kebingungan nih. Ini ketika gue start bisnis itu sebenarnya yang saya butuhin itu orang tech, apakah orang CEO, apakah orang manajemen, apakah orang ini gitu. Menurut Pak Ardi gimana tuh? Oke, kalau di sorry barusan keputus ya. Ya. Halo, ya. Kalau kita ngomong bisnis startup, terutama startup di IT, ya paling penting pasti produknya ya. Produk MPV-nya harus ada dulu gitu. Produk MPV-nya kalau nggak ada juga kamu punya tim marketing yang kuat, kamu punya tim tim promotion yang kuat atau digital marketing yang kuat. Tapi kalau produknya nggak ada juga apa yang mau dijual gitu kan. Dan pandangan saya sih sebenarnya investasi paling besarnya pasti harus di tim tech-nya dulu. Tim tech-nya harus kuat ya. Kalau tim tech-nya itu nggak kuat, otomatis produk yang mau dipublish ataupun produk yang mau dikeluarin juga nggak akan sustain gitu. Nah, tapi setelah produknya kuat, yang di depan juga harus kuat. Artinya tim promotionnya juga harus kuat, tim digitalnya juga harus kuat gitu. Ya sebenarnya mix and match ya kalau menurut saya ya. Kalau misalnya memang kita punya capital yang limited, kita harus tahu allocate-nya ke sebelah mana gitu. Karena kita udah bangun tim IT yang kuat, produknya sudah bagus, tapi tim marketing kita nggak kuat, juga sama aja, juga nggak bisa. Karena kan sebenarnya semua produk itu tetap pada end of the day yang ngetes itu ya usernya gitu. Kalau kita nggak bisa ngerangkul user untuk ngetesnya juga nggak akan, produk itu nggak bisa disempurnakan gitu. Jadi ya paralel harus saling berjalan antara back-end developernya, tim tech-nya, terus sama tim yang di depan yang nge-push produknya. Nah, di sini saya kasih satu appreciation juga sebenarnya. Saya juga cukup bersyukur karena saat ini di tim keren ini kita ada sekitar mostly total baik itu tim full time maupun tim part time ada sekitar 40 orang, 40 headcount. Dari 40 orang ini ada beberapa leadernya yang menurut saya ya cukup agresif ya merekanya dalam mempromosikan keren, juga mereka mau berkontribusi dan memberikan pikirannya terhadap platformnya kita gitu ya. Ya balik lagi tadi satu hal yang saya sampaikan sebenarnya, saya selalu bilang kalau berkeluarga itu harus punya jodoh, dalam tim juga harus punya jodoh. Artinya kalau ketemu tim yang bagus ya bersyukur juga karena dikasih jodoh untuk ketemu tim yang bagus gitu. Karena kalau enggak ya mau dipublish di Jobstreet kan, mau dipublish di mana kan, kalau nggak ada jodoh nggak ketemu juga. Itu sih. Oke. Ya. Nah teman-teman yang nonton minggu lalu ataupun minggu sebelumnya, ini berkali-kali ya kita diomongin tentang jodoh, bahwa yang namanya tim itu bukan berarti kita nyari ya, sama kayak kita nyari pacar gitu, mau nggak kamu jadi tim saya gitu. Padahal chemistry-nya nggak dapet, itu biasanya nggak lasting gitu ya. Betul. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu detailnya luar biasa gitu, karena sama kayak kita hidup
ini seumur hidup gitu sama dia gitu nantinya gitu ya, dianggapinnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong barusan kan Pak Hardi cerita gitu bahwa tentang tim gitu ya, harus tahu detail segala macam. Nah, menurut Pak Hardi sendiri khususnya ya dalam tadi rekrutmen segala macam, attitude seperti apa sih yang baik dan buruk gitu Pak? Menurut Pak Hardi sendiri secara pengalaman, apalagi Bapak pernah di HR gitu, yang pernah Pak Hardi lewatin. Kalau kita selalu berpegang bahwa ilmu itu bisa diajarin. Skill itu artinya kalau dia nggak bisa, selama dia mau belajar, selama dia punya passion, ya kita bisa ajarin skillnya. It's just a matter of time gitu. Dia mau belajar atau it's a matter of time and willingness gitu. Dia mau belajar atau enggak. Tapi kalau karakter itu memang udah susah. Maksudnya kalau memang karakternya, ya kita maaf ya, kalau karakternya nyolong ya dia bakal nyolong terus gitu. Kita susah ngerubahnya gitu. Nah, karakter itu yang memang harus kita lihat lebih dalam gitu. Apa karakternya itu wataknya orang yang mau belajar, atau mau bekerja keras, terus dalam hidup sebenarnya apa yang mau dicapai. Karena ya mungkin udah sering baca buku juga kan, HR kalau nanya sebenarnya what do you see yourself in 3 years, in 5 years, in 10 years, itu bukan suatu pertanyaan yang kosong ya, itu pertanyaannya dalam sekali. Karena orang yang nggak punya visi dan nggak bisa ngelihat mereka di kedepannya itu mau di mana, itu selama pengalaman saya juga memang agak susah untuk dibawa gitu. Karena dia sendiri dia nggak percaya dirinya mau di mana gitu. Gimana kita yang ya, maksudnya kita bisa ngajarin orang, tapi kalau merubah karakter orang itu memang, ya saya selalu bilang sama tim saya, kalau bokap nyokapnya aja nggak bisa ngerubah dia, di mana posisi saya bisa buat ngerubah dia gitu kan. Pandangannya selalu begitu gitu. Ya itu sih menurut saya karakter. Ya ketika kita ngerekrut orang, ngelihat watak dan karakter itu cukup penting sih menurut saya. Oke, nah jadi teman-teman ini karakter ini benar-benar sangat penting sekali ya, karena ya tadi yang Pak Ardi udah bilang bahwa yang namanya ilmu diajarin itu orang pasti bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa dilakuin begitu. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sekarang Keren sendiri ini tahapannya ini masih di startup atau sudah mulai beranjak keluar dari startup itu sendiri? Mungkin saya Atau masih amfibi nih Pak? Kita mungkin bisa namain kita nih startup ya, cuman mungkin bedanya Keren sama yang lainnya, Keren itu kita ngebangunnya mungkin semi startup lah, artinya karena kita juga nggak bangun dari nol, yang maksudnya banyak startup itu dibangun sama founder-founder yang memang mereka murni belum pernah ngebangun bisnis sebelumnya. Jadi banyak hal yang mungkin ya kita bilang misalnya pelaporan pajak mereka ngerti gitu ya. Itu contoh paling gampangnya. Nah, kalau kita mungkin dibangun dari tim yang memang sudah pernah ngebangun bisnis yang lain sebelumnya. Nah, kita memang saat ini masih bootstrap, artinya kita nggak ada funding dari luar, murni funding dari grupnya kita sendiri. Terus, apakah kita kedepannya akan open buat funding? Yes, of course. Ya, nggak mungkin kita selamanya di funding dari dalam aja. Tapi pandangan saya secara pribadi, kapan itu ready, ya menurut saya ada hit traffic maupun traction yang kita sudah targetin, di saat sampai sana kita baru ready untuk open for funding sih. Tapi kalau apakah ini dibangun murni 100% dengan konsep startup, ya saya harus akui bahwa kita nggak bangun dengan 100% konsep startup gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, barusan juga udah ini dikasih clue ya bahwa startup atau bukan, ya yang paling penting itu ya bisnisnya itu sendiri ada atau enggak gitu. Mau dibangun metodenya, mau pakai cara A, cara B, mau startup ke, mau gimana, pokoknya ya bisnis gitu ini di dalamnya gitu. Gitu ya Pak Ardi ya? Benar-benar. Ya. Jadi sebenarnya sih ya kalau misalnya kita lihat banyak startup sekarang kan sebenarnya money mechanism-nya itu harus jelas gitu. Mereka mau generate duitnya dari mana, generate income-nya dari mana gitu. Ya banyak orang lihat bisnis industri, ya kita ngomong misalnya gampang lah, misalnya kayak orang ngeliat saya sebut nama, misalnya kayak Sayurbox itu kan lagi ketika pandemi lagi naik nih, banyak orang berpindah ke bisnis sana gitu, invest di bisnis sana. Cuman apakah
mereka punya satu konsep yang betul-betul bisa ngedifferentiate atau enggak. Terus apakah lastingnya bisa dijamin atau enggak. Nah, itu yang menurut kita itu sebenarnya harus ditekanin dulu dalam semua bisnis ya. Karena mungkin pengalaman kita ngebangun beberapa bisnis, ya kalau bisnisnya bisa sustain misalnya walaupun bisnis kayak tadi saya bilang bisnis itu yang penting bergerak walaupun pelan nggak apa-apa. Nah, selama bisnis itu bisa sustain, bisa jalan, jangan terlalu buru-buru ngincar funding gitu. Pandangan saya sebenarnya duit itu selama saya ngebangun bisnis, funding itu akan datang sendiri. Pandangan saya selalu begitu. Funding itu akan datang sendiri. Ketika kamu punya bisnis yang sustain, ketika kamu punya gula atau punya madu, nggak mungkin semut nggak datang. Intinya sih gitu sih. Oke. Nah, jadi ini teman-teman nih, ini bagus banget nih untuk teman-teman para startup juga nih ketika yang mendengar yang cerita hari ini bahwa kan banyak sekali startup ini yang sibuk gitu. Kenapa lu kayak gini? Aduh, saya nggak punya dana gitu segala macam ya. Saya lagi nyari funding. Terus funding buat apa gitu? Kalau bisnis kamu jalan, kamu basically nggak butuh funding gitu. Benar. Kurang lebih seperti itu ya jadi teman-teman. Dan ya kalau yang teman-teman yang lagi dalam tanda petik mencari investor, investor itu matanya ya kalau boleh jujur ya itu matanya mata elang. Jadi nggak perlu kita cari, mereka nyari sendiri kok gitu. Kalau memang ada sesuatu madunya tadi diceritain sama Pak Ardi gitu Pak Ardi. Iya benar. Oke. Nah, tapi kan berhubung nih Pak Ardi, berhubung kan banyak sekali yang bertanya gitu ya, Pak gimana sih caranya sebetulnya cara dapat pendanaan? Nah, mungkin Pak Ardi bisa kasih clue kali, atau ada informasi tertentu yang untuk teman-teman supaya tahu nih bahwa ini loh sebetulnya step by step untuk mendapatkan pendanaan. Ya, kayak tadi Pak Ardi sebenarnya dari traction atau segala macam. Mungkin boleh di-share Pak Ardi. Kalau pandangan saya sih cuma satu sih, network. Intinya sih network ya. Ya mungkin ya teman-teman atau Pak Wisnu pernah nonton film startup ya. Film startup Korea. Yang Korea itu ya? Iya. Oh iya. Ada satu sesi di mana saya sih nggak ingat ceweknya namanya siapa ya. Cuman ketika dia selesai presentasi, akhir tuh yang satunya pergi tidur, yang satu lagi tetap networking di sana gitu. Nah, itu sih berarti sekali, artinya bahwa ya kalau mau dapatin funding ya ujungnya ya harus kerja keras dengan networking gitu. Karena orang butuh tahu kamu gitu, orang butuh dengar nama kamu gitu, orang butuh kamu siapa gitu. Ya kalau itu dengan satu-satu caranya dengan networking gitu. Unless you are someone's son atau someone niece or someone nephew ya. Tapi kalau you are starting from scratch ya, you have to work hard for the network gitu. Ya bisa dapat funding ya dengan networking. Second things, kalau sudah dapat funding ya you have to keep the trust gitu. Kamu harus ya kita sih cukup bersyukur sampai hari ini kita dikelilingin sama beberapa angel investor yang sampai hari ini kita masih pegang dengan baik komitmennya kita. Artinya kita nggak over promise. Jadi apapun yang bisa kita deliver ya kita deliver. Apapun yang kita nggak bisa deliver jangan ngomong di depan gitu. Ya kalau prinsip bisnisnya kita selalu kalau itu belum A1 ya jangan bilang A1 gitu. Kalau belum fix ya jangan bilang fix gitu. Ya itu sih menurut saya ya. Kalau funding itu ya the only resources yang you can have unless you're someone's son. Kalau nggak you have to go out there and do the network gitu. Oke. Networking. Makanya kenapa ya teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu bahwa sekarang itu it's not only about your IQ, but your EQ it matters sekarang itu. Jadi EQ ya tadi barusan Pak Ardi udah cerita jejaring ya. Makanya ketika kita berjejaring ya jejaringlah dengan sebanyak mungkin ya. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Itu sumur-sumurnya datang dari mana gitu. Sumur rezekinya siapa yang bakal bawa. Yang penting kita gali aja dulu di mana-mana gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalkan disuruh pilih nih Pak. Disuruh pilih tentang startup atau business as usual. Bapak bakal pilih mana tuh Pak? Harus pilih salah satu atau boleh combine? Pilih salah satu. Startup is cruel. Startup itu ya begini. Saya mungkin kelahiran tahun 80-an. Jadi kelahiran 80-an itu kalau di dunia startup itu termasuk cukup
generation yang bukan lahir di dunia startup. Ya mix lah saya bisa bilangnya. Ada beberapa founder-founder startup besar juga lahir di 80-an. Cuman Transisi Pak itu. transisi betul ya, masa transisi. Sebenarnya startup itu dunia anak-anak tahun 90-an sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Sekitar 90-an. Nah, apalagi kalau 70-an tuh udah nggak mes banget, nggak masuk banget. Dan saya selalu ngomong sama beberapa kolega bisnis saya bilang kalau dengan konsep, saya lahir di keluarga yang memang pebisnis, papa saya juga pebisnis. Nah, kalau saya ngomongin konsep startup ke orang tua saya, pasti saya digampar. Saya selalu ngomong gitu sama kolega bisnis saya. Karena bagi mereka itu nggak make sense harus money burning untuk traction dan lain-lainnya gitu. Ya tadi saya sudah sampaikan saya ngebangun keren dengan mix ya. Jadi nggak sepenuhnya konsep startup gitu. Karena ada satu hal yang menurut saya yang paling penting ketika kita nge-burning money orang, itu ada responsible yang besar yang cukup kita harus pegang gitu. Karena di dalam bisnis, terutama bisnis IT sih yang saya gelutin itu nama baik itu cukup penting. Jadi kita memang harus jaga terus itunya, jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang maksudnya walaupun itu bukan duit kita, duit orang kita burn, tetap harus ada kode etiknya lah gitu. Nah, tapi itu di sisi saya nih, saya nggak tahu di sisi founder-founder lain yang mungkin punya konsep yang berbeda. Artinya suatu pemikiran itu kan nggak absolut, nggak bisa dibilang benar dan salah ya. Depends on the business that you are doing gitu. Ya mungkin di bisnis saya ya saya ngelutinnya begitu, tapi belum tentu dengan ide ini cocok dengan bisnis yang lain gitu. Itu sih. Oke, jadi bukan depend sama orang sih Pak. Sebetulnya depend kelahiran tahun berapa kayaknya. Anak-anak milenial lebih berani sebenarnya. karena ya memang ya khususnya di Landmark sendiri ya teman-teman, jadi teman-teman juga biar sama-sama share bahwa ya di Landmark sendiri juga sama, kita juga amfibi antara business as usual dan startup gitu. Karena ya startup ya memang kita suka pace-nya gitu ya. Pace-nya itu luar biasa sekali, itu startup itu kalau boleh diacungin jempol itu ngacungin jempolnya luar biasa. Tapi ya memang kalau cuman pace bisnisnya itu nggak ada ya mau gimana gitu ya. Tadi saya setuju sekali sebetulnya sama Pak Ardi tentang burning money is wasting money gitu. Ya if you have no value ya that's what happen gitu. Nah kurang lebih pandangan saya sebenarnya you have to burn it at the right time gitu. Maksudnya yes. Ya, you have to burn it at the right time. Kalau misalnya kita ngomong nih ya let's say lah misalnya two biggest e-money ya sekarang ya. Ya they burn it at the right time. They have to do it. Kalau mereka nggak do it, ya, kalau mereka nggak jadi nomor satu ya untuk next round-nya mereka akan susah untuk dapat fundingnya gitu. Nah, tapi kita kan bukan di sisi sebelah sananya. You don't have to burn it from the start gitu. Ya, you have, saya nggak bilang burning money itu salah, nggak. Tapi you have to burn it at the right time gitu. Tapi kalau you burn it at the wrong time ya is a disaster gitu. Jadi makanya ngebangun bisnis itu ya harus bisa sustain dulu. Kamu kalau mau burning money ya minimal kamu bisa sustain dulu. Pandangan saya sih gitu sih. Oke. Nah, jadi harus sustain dulu. Semuanya udah stabil in the right time. Betul. Jadi bukan berarti Yahoo juga salah gitu sekarang menjadi seperti itu, tapi mungkin kurang tepat gitu ya momentumnya. Jadi kalau orang bilang bahwa kenapa ya kok siapa ibaratnya Jack Ma kok dia bisa sekaya itu ya sekarang, ya memang momentumnya tepat gitu. Orang-orang sebelum Jack Ma juga saya yakin juga banyak sebetulnya, cuman ya mungkin mereka kecepatan gitu atau kebelakangan gitu ya. Jadi ini momentum ini kita yang harus pandai-pandai sekali untuk membaca segala sesuatunya. Betul. Nah, Pak Ardi nih cerita-cerita tadi kan kita balik lagi nih tentang keren gitu ya. Nah, keren sendiri kan sebelumnya dari offline gitu ya, memang ngurusin semuanya yang offline. Nah, sekarang kan ini beralih nih menjadi digitalisasi gitu. Nah, digitalisasi ini sendiri tuh dampaknya untuk keren ini sendiri apa sih? Apa benefitnya atau apa bahwa wah dengan digital ini saya benar-benar usaha itu bisa seperti ini, atau pandangan Pak Ardi sendiri juga boleh? Digital itu sebenarnya adalah suatu setelah pandemi ya menurut saya ya most of the business itu
have to go digital. There's no other way gitu. Kalau pandangan saya sih benar. Ya kita ngomong UMKM aja sekarang harus go digital gitu kan, nggak usah yang jauh-jauh gitu. Jadi tapi dengan digitalisasi itu harus digitalisasi itu satu decision yang harus diambil, tapi harus dipikirkan dengan matang. Maksudnya mau seberapa digital kitanya, suatu company ya, karena kita memang background kita juga IT company dan kita nge-help banyak company go digital. Nah, karena dengan limited resources ya kita harus put it at the right place gitu digitalisasinya. Nah, bagi Keren sendiri sebenarnya ya kalau event organizer mana yang tidak terdampak oleh pandemi, saya pikir sih 101% ya semua event organizer pasti terdampak sama pandeminya. Nah, ketika kita ngerubah ke bisnis kita ke digital, kita berpikir bahwa kalau waktu itu ada dua opsi sebenarnya. Apakah kita bikin virtual event organizer, artinya kita siapin room, orang bisa ngadakan event secara virtual gitu. Itu menurut kita itu terlalu dalam dan terlalu berisiko sebenarnya, karena kita nggak tahu pandemi ini akan lasting berapa lama dan apakah orang tetap akan convert di virtual event gitunya. Nah, akhirnya kita come to the second decision bahwa kita mau apa yang lasting. Kita pikir yang lasting itu tiket, karena dari dulu itu tiket itu pasti orang ke event pasti butuh tiket, ya. Tiket itu pasti orang butuh. Nah, mau event, mau attraction, mau flight, mau hotel, everything is about tiket. Nah, makanya kita ngerubah core bisnisnya kita ke tiket management platform. Artinya pandangan kita tiket itu akan lasting. Maksudnya setelah pandemi pun orang pasti akan butuh tiket ya. Mau mengadakan event pasti butuh tiket management platform baik offline maupun online. Habis itu kita lagi mulai masuk ke rambaka attraction dan lain-lainnya. Nah, go digital itu intinya gini, go digital itu harus tapi have to spend it at the right place dan make decision itu harus berpikir panjang gitu. Jangan orang semua go digital kita go digital gitu. Orang semua invest ke sini kita invest ke sini gitu. Tapi ya kalau pandangan saya secara pribadi ya harus di think through dengan baik gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman nih, untuk yang berpikiran go digital, sekarang ini banyak sekali ya yang bilang bahwa your business harus go digital. That's correct, bener banget ya bahwa harus go digital. Nah, makanya kenapa di sini ada Keren juga, termasuk Landmark juga di dalamnya. Nah, kalau Landmark itu ngebantu dari sisi back office. Jadi back office teman-teman gitu kan, kalau zaman dulu itu semuanya masih pakai bond gitu, ataupun ada program tapi memang nggak bisa mencakup semuanya gitu, mulai dari piutang segala macam. Kalau di Landmark itu semuanya udah diberesin. Makanya kenapa dari skala owner ya mereka cuman tahu ya lihat report sore itu udah result final gitu, cukup dilihat udah tahu ya udah balance ya udah selesai gitu. Jadi makanya kenapa digital itu akan sangat membantu, karena waktu dulu orang itu kan ya saya sering dengar cerita bahwa saya udah beres bisnisnya gitu ya, apalagi bisnis kelas UKM atau UMKM atau ya mulai udah membesar ya, UKM naik kelas ya, mereka masih musingin gitu semua urusan operasi di dalamnya gitu, sambil nggak punya data-data input buat nge-growth usahanya itu sendiri. Nah, makanya kenapa itulah pentingnya digital sih teman-teman. Jadi baik itu dari sisi marketingnya, dari sisi segala macamnya, dan banyak sekali, dan salah satunya adalah sisi back office-nya gitu. Ya mungkin sedikit saya tambahin ya. Benar sih kata Mas Wisnu, artinya sekarang itu tools tersedia banyak di luar sana. Nah, jadi tools digital itu kan banyak sekali Mas Wisnu. Nah, dengan adanya Landmark sebenarnya salah satu tools yang bisa ngebantu ya UMKM maupun bisnis startup untuk go digital di sisi back office-nya. Nah, why spend the resources? Maksudnya gini, kalau misalnya bisa dibantu dengan tools yang tepat, kenapa harus spend time dan effort yang lain doing manually gitu? Ya, pandangan saya sih gitu ya. Sama kayak kita di Keren juga halnya sama gitu. Kayak contoh paling gampang, Keren tuh punya feature sertifikat. Ya. Nah, sertifikat untuk partisipan dari webinarnya gitu. Nah, kenapa harus satu-satu di-create desain gitu? Kalau sudah punya ada satu sistem yang bisa nge-create semuanya gitu. Ya, saya yakin semua bisnis itu bisnis kita pasti akan membantu untuk menghemat waktu dan resources.
Tapi yang paling penting sih, Mas Wisnu, saya yakin kolaborasi sih, Mas Wisnu ya, di zaman zaman digital ini. Jadi semua Yes. semua semua bisnis itu harus saling berkolaborasi karena kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan saya pun secara pribadi dari secara tim juga thank you banget ke Mas Wisnu maupun Landmark yang sudah willing berkolaborasi dengan Keren dalam manajemen platformnya. Kita harapin dengan kolaborasi kita ya bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk semuanya. Oke, ya sama-sama Pak Ardi. Nah, Thank Pak you. Ardi, ini last untuk teman-teman yang pingin berkolaborasi nih dengan Keren, itu gimana sih caranya? Ya, silakan follow Instagramnya kita. Ya, saya ini ada pesan-pesan dari sponsor kita nih. Jadi silakan di follow Instagramnya kita. Nah, boleh di DM, oke, di Instagram kita ataupun kita ada tim partnership yang di handle sama Mbak Anggi. Oke, bisa nanti misalnya ikutin aja acara kita Techminar Selasa Kamis. Oh ya, by the way, kita ada acara juga namanya Destination Series di hari Rabu. Destination Series itu kita jalan dari setiap tempat wisata di Indonesia, kadang-kadang ke Raja Ampat, kita ke Bintan, ke Batam, dan lain-lainnya. Nah, itu juga merupakan salah satu support dari Keren, karena selama masa pandemik ini sebenarnya dua industri, saya bisa bilang hampir semua industri ya, tapi dua industri yang terdampak paling besar itu adalah industri pariwisata dan industri event. Nah, karena kita ini kayak brother and sister ya, pariwisata dan event. Nah, makanya Keren itu dedicate satu event namanya Destination Series untuk ngebantu tetap mempromosikan pariwisata domestik. Ya, kita hanya pariwisata domestik aja, jadi tetap ngerimain lah, maksudnya teman-teman yang lain untuk ada loh spot cukup bagus di Bintan misalnya bisa dikunjungi nanti setelah pandemi. Nah, itu juga kita dedikasikan untuk pariwisata Indonesia sebenarnya setiap hari Rabu. Halo, barusan keputus Pak. Oh iya. Tadi sampai Bintan Pak. Iya. Ya, jadi setiap hari Rabu itu kita dedikasikan satu event untuk pariwisata Indonesia. Jadi kalau misalnya mau partnership dengan kita, baik itu dalam bidang event, ngisi di Techminar, ataupun di Destination Series juga bisa di hari Rabu. Terus kalau mau partnership untuk bikin event bareng, mau pakai platformnya Keren, silakan. Untuk community partner itu totally free. Kita nggak ada cas sama sekali. Oke, nah jadi teman-teman udah tahu gimana caranya untuk join berkolaborasi dengan Keren Indonesia. Nah Pak Ardi, last but not least, ada pesan nggak sih untuk teman-teman semuanya, entah itu dari startup, pengusaha yang baru mau mulai, atau pengusaha yang sudah berjalan, ada pesannya nggak sih untuk teman-teman semuanya? Ya, kalau mungkin di dalam bisnis itu ya persisten saja ya. Di dalam semua bisnis itu don't give up easily. Itu memang gampang ngomongin ya, don't give up easily. Tapi there is always a silver lining. Artinya in every cloud ya. Artinya di dalam semua masalah itu pasti ada some blessing behind it. Maksud saya setiap kali ketemu masalah itu kalau kita nge-solve pasti ada sesuatu hadiah di belakangnya itu. Jadi ya keep on going aja. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman mungkin yang sekarang lagi ketemu problem, ya you will see the problem very big now, but 10 years from now you will smile on it. Jadi ya pastilah dalam bisnis maupun dalam hidup pasti banyak masalah, tapi kalau keep going, kita terus cari solusinya, pasti ada solusinya. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman semua dapat insight banyak sekali. 1 jam sudah, ini sekarang udah 16.51. Ya, biasanya saya selalu tanya nih, ini Pak Ardi, tadi pertanyaannya belum keluar. Mungkin boleh 2 menit lagi. If gitu ya. Jadi seorang Pak Ardi nih, seorang Stutar di Huang, if you can reset your life and back to 10 years from now, pengennya what you hope you will do in the past 10 years gitu. Apa tuh, Pak? What will I change or what will I do in the past 10? I think for the past 10 years, I'm very grateful. I met a lot of great people in my life. Okay,
Of course, I mean, me myself have done many mistakes, but ya kita belajar lah dari mistake-mistake yang kita kerjain. If you ask me whether I want to change something in my life, it's not to be big head, but I think there's not anything that I want to change. I mean, like 10 tahun belakangan ini betul-betul 10 tahun yang Rockefeller ya, kita naik turun ya, kita kayak roller coaster dalam bisnis maupun di dalam hidup saya secara pribadi, tapi semua itu is happen for a reason. Maksudnya sesuatu terjadi pasti ada alasan di belakangnya, dan saya bisa di posisi saya hari ini ya karena things yang happen 10 tahun belakangan ini gitu. Jadi bagi saya sih nggak ada sesuatu pun yang mungkin yang saya mau rubah ya. I'm very grateful, I'm very happy for this moment. Oke. Ya, teman-teman, jadi jangan pernah berpikir coba dulu gue kayak gini. Itu dulu itu udah lewat semuanya. Nah, tapi setiap pengalaman yang memang kita lewatin, saya yakin semuanya itu bakal mendewasakan setiap kita. Baik teman-teman yang sekarang lagi berbisnis, atau sebagai founder, atau sebagai karyawan sekalipun, remember, wirausaha atau businessman itu adalah mindset. Walaupun kamu bekerja, ketika kamu berusaha, pokoknya kalau kita punya jiwa wirausaha ini, everything can be great. Yeah. Karena itu cuman masalah mindset. Banyak juga karyawan ya sekarang kayak Sundar Pichai aja, dia karyawannya Google, tapi dia kayaknya setengah mati gitu. Jadi it doesn't matter gitu, whether you are a worker or you are a founder or you are the business owner, as long as you have the correct mindset about the business. Oke, sekian untuk acara hari ini. Terima kasih banyak, by the way, Pak Ardi. Thank you, Pak Fisnu. Ya, salam untuk teman-teman di Keren semuanya. Ya, sehat selalu dan sukses selalu. Ya, Oke, bye-bye. Bye-bye. Iya. Nah, teman-teman, sekian acara hari ini di Ngebis kali ini.